Halo, perkenalkan, nama saya Zakaria Kurnia Pratama. Saya adalah mahasiswa D3 jurusan Sistem Informasi di kampus Bina Sarana Informatika yang bertempat di Yogyakarta. Pada vlog pertama ini, saya akan berbicara sedikit tentang apa itu teknologi informasi. Jadi dari apa yang saya baca, jadi untuk pengertian teknologi adalah cara di mana kualitas hidup manusia dapat ditingkatkan dengan pengenalan produk baru. Jadi kita itu manusia bisa meningkat kualitas hidupnya dengan adanya produk-produk baru yang bermunculan di era modern ini. Nah, itu untuk pengertian teknologinya. Dan untuk pengertian teknologi informasinya sendiri, ini dapat didefinisikan sebagai pengembangan teknologi dan aplikasi dari komputer dan teknologi berbasis komunikasi untuk memproses, penyajian, mengelola data dan informasi, termasuk di dalamnya pengembangan hardware dan software yang berhubungan dengan komputer. Jadi bisa dikatakan teknologi informasi ini sangat penting untuk menunjang hidup manusia ke depannya, dimana juga dia bisa meningkatkan kualitas hidup kita melalui apa yang kita dapat dari informasi-informasi yang bermunculan. Nah, bahkan kita tidak sadar di keseharian kita itu di era ini, di era modern ini kita sudah banyak istilahnya dengan tidak sadar kita sudah menggunakan apa itu teknologi informasi sendiri. Bahkan kalau bisa saya contohkan penerapan teknologi informasi sendiri di banyak bidang. Salah satunya ada di bidang pendidikan. Mungkin banyak yang tidak tahu di bidang pendidikan itu sendiri teknologi informasi yang sering digunakan adalah internet. Internet itu sendiri cukup murah, alat komunikasi mudah, murah dan memungkinkan untuk berkomunikasi, istilahnya terjadinya interaksi antara dua orang atau lebih. Jadi interaksi kan tidak bisa dilakukan antara satu orang, jadi harus dua orang atau lebih. Nah, makanya di bidang pendidikan sendiri teknologi informasi yang sering digunakan yaitu itu tadi, internet yang sering kita pakai seharian kita mungkin untuk YouTube, untuk update story di status WA ataupun di status Instagram, yang mungkin teman-teman yang di luar sana juga pasti setiap harinya menggunakan itulah. Nah, itu dari bidang pendidikan. Kemudian ada juga di bidang perbankan. Di bidang perbankan ini mungkin dari teman-teman juga sering menggunakannya. Ada juga yang memasangkannya di handphone, namanya M-Banking. Jadi internet banking atau M-Banking itu adalah salah satu contoh juga penerapan teknologi informasi yang kita gunakan sehari-hari. Mungkin ada juga di bidang bisnis. Di bidang bisnis itu ada memungkinkan, jadi erat kaitannya dengan beli membeli, jual beli, untuk bahkan untuk sarana perdagangan elektronik, atau mungkin yang sering kita kenal itu namanya e-commerce. Mungkin kalau teman-teman yang suka jual online atau suka beli online, itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sering kita buka yang di dalamnya mengandung teknologi informasi. Nah, bahkan di perusahaan-perusahaan itu juga ada teknologi informasinya. Mungkin teman-teman sekalian bisa cari tahu, mungkin googling beberapa penerapan teknologi informasi di berbagai bidang. Nah, mungkin ada juga beberapa contoh teknologi informasi yang
mungkin bisa saya sharing ke teman-teman atau siapapun yang menonton vlog ini. Ada satu contohnya, pengiriman SMS, pengiriman short message service. Jadi itu bersifatnya teks, jadi itu memberikan informasi, jadi itu juga termasuk dalam teknologi informasi. Ada juga pengiriman MMS atau multimedia service, itu yang berbentuk gambar. Jadi kalau yang SMS tadi hanya berbentuk teks, dan yang MMS ini dia bisa mengirimkan teks maupun gambar. Jadi tidak hanya teks, jadi dia juga bisa mengirimkan gambar. Mungkin ada juga alatnya yang kita gunakan, ini bisa menggunakan handphone ya, handphone kita masing-masing yang sering kita gunakan. Dan satu contoh lagi yaitu ada contoh lagi yaitu pengiriman email. Pengiriman email sendiri bisa dilakukan menggunakan handphone maupun komputer yang sering kita temui. Mungkin yang bekerja di kantoran pasti tahulah pekerjaan sehari-harinya mungkin mengirim email atau apa, atau yang di sekolah pun bahkan sering menggunakan email untuk mengumpulkan tugas atau apa. Nah, ini data informasinya itu teks, berupa teks ya. Ada juga bisa menggunakan nanti mungkin gambar teks tapi melalui lampiran. Di sini juga ada satu contoh lagi yaitu akses Facebook. Facebook di sini jadi tidak hanya teks maupun gambar. Jadi di Facebook ini dia bisa mengirimkan video juga. Jadi data informasi yang kita dapat itu bisa berupa teks, gambar maupun video. Nah, mungkin dari saya untuk vlog pertama itu saja yang bisa saya jelaskan. Di sini saya mau bilang bahwa teknologi informasi itu sangat penting untuk menunjang kualitas hidup manusia ke depannya. Jadi semakin baru teknologi informasi yang kita dapat, maka pembaruan untuk kualitas hidup kita itu akan semakin baik. Asal dengan catatan kita harus menyikapinya dengan positif, dan kita harus istilahnya jangan menggunakan teknologi informasi ini, jangan menyalahgunakan teknologi informasi yang kita dapat untuk melakukan hal-hal kejahatan atau keburukan, dan itu membuat tidak nyaman. Mungkin dari saya itu aja. Ada beberapa nantinya saya akan sharing tentang beberapa hal yang saya tahu tentang mata kuliah saya, dan saya akan sharing di link YouTube saya di sini. Kalau teman-teman bisa like, subscribe maupun komen, dan see you later.